Halo Kak, bertemu lagi dengan saya Ulazmi. Di video kali ini saya akan membuat sebuah review dan analisis film, tepatnya analisis komunikasi dari sebuah film yang dirilis pada tahun 2010. Tapi sebelum itu, kita lihat jeda iklan berikut ini. Siapa di sini yang suka menonton film? Dikala bosan, ataupun sebagai hobi. Baik itu genre romantis, komedi, horor, thriller. Semua film cukup seru untuk dinikmati. Nah, di sini saya akan membuat sebuah review dan analisis komunikasi dari film yang berjudul King's Speech. He seems to be saying it rather well. Your first wartime speech. Broadcast to the nation and the world. This great time of crisis. However this turns out, I don't know how to thank you. Bertie, you're the bravest man I know. I intend to be a very good queen to a very great king. Forget everything else and just say it to me. Film yang disutradari oleh Tom Hopper ini bercerita tentang seorang raja, yaitu Raja George VI, di mana dia mengalami masalah komunikasi atau berbicara, yaitu gagap. Hal ini bermula saat dia memberikan pidato perdananya di sebuah acara penutupan ajang olahraga. Di situ dia terlihat gagap dan gugup, tidak bisa berbicara dengan lancar. Hal itu pun yang menjadi awal kisah film ini. I have received from His Majesty Kita semua tahu bahwa sang raja itu harus bisa berbicara depan rakyatnya dengan gagah, dengan lantang, agar bisa menggerakkan hati para rakyatnya. Akan tetapi, hal itu sulit untuk dilakukan oleh seorang raja George VI, yaitu Pangeran Albert. Karena dengan masalah bicara dia yang gagap, dia melakukan hal itu layaknya mustahil dan sulit untuk dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan dengan bertemu dokter, para terapis, para ahli komunikasi, para ahli bahasa, agar dia mampu berbicara dengan lancar dan tidak gagap lagi. Akan tetapi, dengan temperamen sang raja yang keras dan putus asa, dia merasa bahwa semua usaha dia sia-sia, tidak ada yang menemui hasil. more concentration, Your Royal Highness. What are the bloody things? Dengan didampingi sang istri, yaitu Elizabeth, dia bertemu dengan Lionel Lodge, di mana Lionel Lodge ini seorang pakar bicara dan bahasa yang optimis dan percaya diri. Meskipun tidak memiliki sertifikat apapun, tapi bercermin dari pengalaman yang telah dia miliki selama bertahun-tahun, dia optimis bahwa dia bisa membuat sang raja berbicara lancar dan menghilangkan gagap sang raja. Di sini pun Lionel memiliki sebuah cara, di mana di terapisnya dia melakukan pendekatan kepada sang raja secara individualis, layaknya seorang teman ke teman, tanpa ada batasannya, selayaknya seorang raja kepada rakyat. Perfect. In here, it's better if we're equals. Masih dengan perasaannya yang kesal dan masih merasa putus asa, sang raja pun meninggalkan Lionel di hari perdananya dia latihan, karena dia merasa usaha Lionel itu gagal dan sama dengan para ahli-ahli komunikasi lainnya. Prince of the realm to win 12 pennies. I have no idea what an Australian might do for that sort of money. Let me play it back to you. Then I get to ask you the questions. Thank you, Doctor. I don't feel this is for me. Nah, hingga pada akhirnya, sang raja pun mendengarkan sebuah rekaman dari Lionel, di mana di dalam rekaman tersebut, sang raja berbicara dengan lancar, yaitu dengan cara membaca buku sambil mendengarkan sebuah musik. Meskipun pada awalnya, sang raja tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Lionel, tetapi saat sang raja mendengarkan sendiri dan istrinya pun mendengarkan hal tersebut, semua itu langsung berubah.
And by a sleep to say we end, the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to. 'Tis a consummation hopeless. Dan akhirnya Pangeran Albert pun bersama istrinya kembali kepada Lionel untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan selanjutnya, di mana dengan bukti rekaman yang dia dengarkan itu sudah cukup kuat bahwa dengan usaha Lionel bisa membuat sang raja berbicara dengan lancar. Dan sang raja pun mengikuti pelatihan-pelatihan yang disarankan oleh Lionel, yaitu yang pertama yang raja lakukan, pengaturan nafas, di mana hal itu bertujuan untuk membuat sang raja lebih rileks dan tenang agar tidak gugup dan menyebabkan gegap yang berlebihan. Dengan dibantu istrinya yang membantu sang raja untuk latihan lebih baik lagi, mereka pun melakukan latihan selanjutnya, yaitu pengolahan intonasi dan artikulasi agar berbicara sang raja lebih baik dan lebih jelas di dalam hal intonasi dan artikulasinya. Dan itu pun mereka lakukan hari demi hari, waktu ke waktu dengan baik, dan raja pun termotivasi untuk terus menjadi lebih baik mengikuti saran Lionel. Father. 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 Aim for the 88. Father. 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 Hingga pada suatu saat, sang raja harus memberikan pidato di hari yang sangat bersejarah, di mana dia harus memberikan pidatonya dengan baik dan dibantu dengan sahabatnya Lionel, dia pun bisa memberikan pidatonya dengan baik dan benar tanpa adanya gangguan ataupun gegap. Dan hal itu pun menjadi sejarah baru untuk Raja George VI. Baik, setelah kita mereview film The King's Speech ini, kita akan melakukan analisis komunikasi, di mana menurut saya film The King's Speech ini menggunakan teori, yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis semiotika dari pemikiran Roland Barthes. Di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa tanda harus memiliki dua unsur saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu signifier dan signifid. Penelitian dalam film The King's Speech menyimpan representasi gaya yang berbeda dalam penyajiannya, baik itu secara pasif yang menimbulkan efek kecemasan. Setiap individu memiliki berbagai preferensi untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menafsirkan komunikasi dengan orang lain. Sekian review dan analisis komunikasi dalam film The King's Speech yang telah saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.